Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Mbak kabar Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pajak kendaraan dibebaskan, ratusan warga serbu kantor Samsat Padang. Polisi menggerebek rumah kontrakan yang sering dijadikan sebagai tempat pesta narkoba. Seorang karyawan yang bekerja di perusahaan swasta di Sijunjung ditangkap polisi karena memiliki sabu-sabu di rumahnya. Warga Padang menyerbu kantor Samsat yang terletak di kawasan Gor Agus Salim pada Kamis pagi. Mereka datang beramai-ramai untuk membayar pajak karena pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digadang-gadangkan untuk meringankan beban masyarakat. Keramaian juga terjadi pada bagian cek fisik kendaraan untuk pembayaran pajak 5 tahunan. Pasalnya, kendaraan yang mati pajaknya tetap dilayani untuk pembuatan nomor polisi 5 tahunan tanpa harus membayar pajak sepeser pun, kecuali pajak tahun berjalan. Kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juni hingga tanggal 31 Agustus 2025. Warga menyambut baik kebijakan pemutihan pajak ini. Seperti yang dialami Rika, seorang pemilik sepeda motor yang telah menunggak pajak selama 3 tahun. Saat ini, dia hanya membayar pajak tahun ini saja. Sedangkan pajak yang tertunggak 2 tahun sebelumnya, beserta denda-dendanya, dibebaskan. 2 tahun. 2 tahun. Dengan adanya pemutihan ini seperti apa, Bu? Ya, merasa terbantu lah, Bu. Itu merasa terbantu aja. Bayar 2 tahun. 2 tahun. Mati 2 tahun. Berarti sekarang bayarnya cuma 1 tahun. Iya. Iya, ini bayar pajak 5 tahun sekarang. Oh gitu. Ibunya untuk urusan di sini gimana? Sulit atau gimana? Gampang aja sih, cuman antrian aja yang panjang. Kepala Seksi STNK Samsat Padang, Kompol Angga Putra menjelaskan, pemutihan pajak yang pertama berupa pembebasan tunggakan pokok, denda, dan bunga pajak kendaraan tanpa tahun batasan. Namun wajib pajak hanya membayar pajak kendaraan tahun 2025 ini. Kebijakan selanjutnya yakni pembebasan denda pajak kendaraan, bebas biaya balik nama kendaraan bermotor kedua, bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan tahun lalu dan tahun sebelumnya, serta bebas pajak progresif. Program yang sedang berlangsung ini yang diberikan oleh Pak Gubernur Sumatera Barat itu berlaku dari tanggal 25 Juni sampai dengan 31 Agustus 2025, di mana ada beberapa program itu. Yang pertama itu dibebaskan seluruh tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor yang mati 2 tahun, 3 tahun sampai dengan lebih itu hanya membayar 1 tahun pokok pajaknya. Pemutihan pajak kendaraan bertujuan mengurangi beban wajib pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan setiap tahun. Samsat Padang mencatat, ada kenaikan signifikan warga yang membayar pajak jika dibandingkan dengan hari biasa. Jika sebelumnya hanya ada sekitar 300 pembayar pajak, saat ini jumlahnya bisa mencapai 500 orang per hari. Pemutihan pajak juga merupakan kiat yang ampuh yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menambal APBD dari sisi pendapatan asli daerah. Robiham melaporkan dari Padang. Satu unit rumah yang bagian depannya dijadikan depot air minum isi ulang dan sebuah mobil ludes terbakar di Nagari Brastagi, Kecamatan Lembah Malintang, Pasaman Barat,
pada Rabu sore. Selain rumah, satu orang juga mengalami luka bakar serius, sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat. Kebakaran terjadi diduga akibat hubungan pendek arus listrik yang menyambar mobil yang tengah parkir, sehingga menyebabkan ledakan dan mengenai satu orang pekerja depot air minum. Warga yang melihat kebakaran itu langsung membantu mengevakuasi korban, dan sebagian warga lainnya membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tak lama berselang, satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Kurang lebih jam 17 sore kemarin, kita menerima laporan dari masyarakat ada kejadian kebakaran di Yorong Brastagi, di Kecamatan Melintang. Ya. Alhamdulillah anggota kita ada di lokasi. Kejadian ini informasi yang terima berasal dari arus pendek yang menyambar mobil kendaraan operasional dari pemilik galon ini, ya, sehingga terjadi kebakaran. Informasi dari anggota lapangan ada 1 orang petugas galon ini, ya. Dari situ itu korban luka bakar dan hampir mencapai 80% badannya. Korban luka bakar harus menjalani pengobatan serius karena kondisi tubuhnya yang terbakar mencapai 80%. Kasus kebakaran ini kini ditangani polisi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Penyakit demam berdarah terus meningkat di Pariaman. Terbaru ditemukan 2 warga desa Ampalu yang terjangkit demam berdarah. Untuk mengantisipasinya, Dinas Kesehatan Pariaman melakukan pengasapan atau fogging di desa itu pada Kamis pagi. Petugas melakukan penyemprotan di seluruh rumah warga di desa Ampalu. Satu persatu, rumah-rumah disemprot asap untuk membunuh nyamuk penyebar penyakit demam berdarah. Petugas juga melakukan fogging di saluran air, selokan, parit, hingga ke tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Musim kemarau panjang juga menjadi salah satu faktor yang mendukung berkembangnya jentik-jentik nyamuk pembawa penyakit demam berdarah ini. Saat ini, ada 2 warga desa Ampalu yang terjangkit demam berdarah. 1 orang warga, satunya lagi seorang warga yang bekerja di luar daerah, yang baru pulang ke desa Ampalu. Keduanya telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Kondisi warga kita ada 2 orang yang terkena DPT, yang sekarang sudah sembuh, sudah tidak dapat perawatan dari rumah sakit. Penyebabnya ada kemungkinan 2. Gitu. Ada mungkin dari luar, warga kita yang baru pulang dari luar. Itu yang pertama itu kena yang keluar dari luar daerah desa Ampalu, yang nginap di sana, kemudian dia sakit pulang. Data di Dinas Kesehatan Pariaman, sejak awal tahun hingga bulan Juni ini, tercatat telah 40 warga Pariaman yang dinyatakan terjangkit demam berdarah. Terjadi kasus DBD di Kota Pariaman. Bulan ini ada tambahan 3 kasus, salah satunya di Desa Ampalu. Sekarang totalnya berapa? Total ada sekitar 40 kasus. 40 selama dari awal tahun. Warga diimbau untuk rajin membersihkan lingkungan, menguras penampungan air, dan menutup bak penampungan air sebagai antisipasi penyebaran penyakit ini. Kegiatan itu harus dilakukan secara rutin agar penyakit yang dapat mengakibatkan kematian ini bisa dihindarkan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sebagian besar generasi muda di Sumatera Barat banyak yang tidak mengetahui permainan sepak rago. Sepak rago adalah permainan tradisional Minangkabau yang dimainkan dengan cara membentuk lingkaran dan menendang bola yang terbuat dari anyaman rotan. Permainan ini tidak menggunakan jaring seperti sepak takraw. Meski bolanya menyerupai bola takraw, tapi ukurannya sedikit lebih kecil dari bola takraw. Sepak rago dimainkan secara berkelompok oleh pemuda yang dalam permainannya mengandung nilai-nilai budaya seperti kerjasama dan kekompakan. Salah satu daerah yang rutin menggelar permainan sepak rago adalah di Sungai Bali Ayah Dingin, Kelurahan Balai Gadang, pinggiran Kota Padang. Jika di tempat lain olahraga sepak rago dilaksanakan pada sore hari,
Namun, di Sungai Bali ini, sepak raga dimainkan pada malam hari. Tepatnya saat bulan purnama menerangi langit. Tujuannya sebagai ajang untuk berkumpul sekaligus mempererat persatuan antar sesama warga. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menangkal kenakalan remaja yang akhir-akhir ini sering kebablasan, seperti tawuran, balap liar, hingga penggunaan narkoba. Karena untuk mengatasi remaja-remaja kita jangan kerja yang nakal-nakal. Jangan seperti kerja yang macam-macam lah. Itulah kami adakan sekali 5 hari atau sekali 10 hari tetap kami adakan nih. Sudah dari nenek moyang dulu. Untuk situasinya yang pertama sekali untuk merukunkan dengan teman-teman, dengan adik-adik supaya rukun semua. Bulan purnama ini bang, kita malam mainnya supaya pemuda-pemuda nggak pergi keluyuran keluar bang, supaya jangan ada tawuran perang malam gitu bang. Nah, supaya pemudanya dibawa main rago-rago bang, tradisi dari leluhur yang dulu turun temurun, karena bulan purnama ya bang ya, udah 5 hari udah berturut-turut mainnya ya bang, udah turun temurun dari nenek moyang, dari sudah maghrib bang, sudah isya main sampai jam 12. Olahraga sepak raga di Sungai Bali di saat bulan purnama dilaksanakan sehabis isya dan berlangsung selama 5 hari. Bermain sepak raga di malam purnama telah menjadi tradisi turun-temurun di kampung ini. Robi Ham melaporkan dari Padang.